Syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Bapa buat semua pemeliharaan, buat semua berkat-berkat dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya kami akan terus melihat hari-hari yang baik di depan kami yang Tuhan sediakan. Ketika kami boleh berjalan dalam kekudusan-Mu, menjaga hati kami tetap di dalam perkenanan-Mu, maka kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami supaya kami melihat, bahkan hati kami diterangi, dan kami boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang hati. Bagaimana kita memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik, segera saja kita buka Amsal 4 ayat 23. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23, berkata begini: jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar aliran kehidupan. Firman Tuhan berkata kehidupan kita ini terpancar dari hati kita. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka hidup kita juga menjadi bersih. Saudara, hati ini sangat penting ya, karena kenapa? Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Nanti kita akan sama-sama belajar. Ya, hati itu hati kita ini adalah sumber segala kehidupan kita. Dari sini itu terpancar ya. Jadi orang itu bisa terlihat saudara ya, apa yang ada di luar dirinya itu akan terpancar dari hatinya. Satu saat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, dia berkata begini, benar apa yang dikatakan Nabi Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku lewat bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Apa maksudnya saudara? Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Tuhan gak tertarik dengan perkataan kekristenan yang keluar dari mulut kita, tetapi Tuhan tuh melihat segala sesuatu yang bersumber dari hati. Ayat di dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 18, Yesus berkata begini, tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Yesus berkata begini, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan kita, tetapi bukan makanan, bukan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati kita, kata Tuhan. Jadi itu yang menajiskan orang. Ayat 19 dia berkata begini, Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Yesus berkata, semua bersumber dari hati manusia, saudara ya. Beberapa kasus pembunuhan kita telah lihat saudara, kenapa? Karena dari hati yang terluka. Ketika hati kita gak beres di hadapan Tuhan, ya maka sesuatu ya bisa terjadi dari luar, yang keluar dari hati kita itu menimbulkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, saya pengen kita sama-sama lihat salah satu contoh dalam Alkitab, yaitu Kain dan Habel. Kita tahu bersama Kain dan Habel itu keturunan pertama dari manusia pertama di bumi, ya, Adam dan Hawa. Lalu saudara, ketika pertama kali bayangkan, saudara bisa bayangkan manusia pertama yang ada di dunia itu sudah terjadi pembunuhan, saudara. Ya, kita tahu bersama Alkitab berkata ketika mereka mempersembahkan korban, Kain mempersembahkan korban, Habel juga mempersembahkan korban. Dan Alkitab berkata Tuhan mengindahkan persembahan Habel, tetapi dia tidak mengindahkan persembahannya Kain. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bersama Alkitab berkata lalu timbul iri hati. Ya, perhatikan baik-baik. Kain iri terhadap Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Padahal kan bukan salahnya Habel, saudara. Kenapa Habel persembahannya diterima lalu Kain tidak diterima? Ya itu kan persoalan Tuhan yang menilai, ya, bagaimana hati Habel dan hati Kain, saudara. Ya, akhirnya Alkitab berkata ketika Kain melihat persembahan Habel diterima oleh Tuhan, lalu dia menjadi iri hati. Perhatikan, dari iri hati lalu dibiarkan terus, ya, ada perasaan iri hati yang timbul dalam hatinya Kain, dibiarkan terus lalu menjadi sakit hati. Dari iri hati menjadi sakit hati, lalu menjadi sebuah kebencian. Saya baru mengerti, saudara, Yesus berkata dari hati itu timbul, bahkan pembunuhan itu timbul dari hati. Kenapa, saudara? Karena Yesus pernah berkata begini, barang siapa yang membenci sesamanya manusia, dia adalah pembunuh manusia.
Ya, perhatikan baik-baik. Orang yang sakit hati kepada orang lain itu adalah benih pembunuhan, saudara. Lalu saudara, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain. Jadi Allah ini datang sama Kain ketika Kain lagi sakit hati, ya. Tuhan bilang begini, Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Perhatikan baik-baik. Orang itu kalau hatinya panas, mukanya itu pasti muram, ya. Saudara perhatikan, semua yang ada di dalam hati manusia itu, semua yang ada dalam hati kita, ya, itu bisa mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Tuhan berkata kepada Kain, lihat, ya, kenapa hatimu panas sehingga mukamu itu muram? Saudara, yang di hati mempengaruhi yang di luar. Makanya saya suka bilang begini, ibu-ibu, Anda mau operasi plastik juga berapa kali operasi plastik, Anda mau lakukan kecantikan seperti apa, semua itu berawal dari hati kita. Kalau hati kita jahat, kalau hati kita penuh dengan kekotoran, hati kita penuh dengan iri hati, sakit hati, maka percuma. Kenapa? Karena contohnya Kain. Tuhan berkata, Kain, lihat, kenapa hatimu panas? Karena hatimu panas, mukamu jadi muram, ya. Lalu Tuhan berkata kepada Kain begini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara, Tuhan memperingatkan Kain, ketika tadinya Kain sakit hati melihat Habel, bukan sakit hati, tadinya iri hati. Dari iri hati dibiarkan menjadi sakit hati, lalu menjadi sebuah kebencian, lalu timbul niat jahat dalam hati Kain. Tuhan mengingatkan, Kain, kenapa mukamu panas, hatimu panas sampai mukamu itu muram? Saudara, ya, lalu Tuhan berkata, kalau engkau hatimu tuh baik, engkau rajin berbuat baik, maka mukamu pasti berseri-seri. Dari tampak luar saja, Tuhan sudah tahu loh, kalau Kain itu sakit hati kepada Habel, dari wajahnya muram, Tuhan tuh lihat bahwa hatinya itu panas, saudara. Dalam hidup ini kita akan mengalami ada banyak persoalan, kita akan mengalami banyak peristiwa dalam hidup ini, dan itu sangat berkaitan erat dengan hati kita. Satu kali saya ketemu dengan seorang ibu, saudara. Lalu ibu itu berkata kepada saya, Bu Debbie, boleh nggak doakan saya, ya? Saya ini banyak persoalan. Oh ya udah, kalau gitu saya boleh minta alamat rumah ibu? Ya, dia kasih alamat rumahnya, saudara. Saya tunggu ibu di rumah saya ya besok pagi. Oke Bu, saya nanti akan datang ke sana. Sampai di rumahnya, saudara, saya ketok pintu, ya. Keluarlah seorang ibu, saudara. Ternyata kakaknya dari ibu yang akan saya doakan, gitu ya. Dia keluar, lalu dia tanya, saya bilang, selamat pagi. Di sini benar rumahnya ibu ini? Mukanya itu panas, saudara. Mukanya itu, ya, muka nggak ada damai sejahtera. Dia buka pintu ngomong, iya benar. Dari mana? Cari siapa? Saya bilang, ini rumahnya ibu ini benar? Iya. Saya bilang, saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, saya mau mendoakan ibu. Iya, itu kakak saya. Yaudah masuk. Jadi saya masuk, saudara, ya. Waktu masuk, duduk, kata dia, duduk. Saya duduk, saudara. Dari wajahnya saya tahu orang ini hatinya bermasalah, ya. Dari tampangnya, dari cara dia bicara, kita udah tahu ini orang bermasalah. Duduk. Nah, saya duduk, saudara. Waktu saya udah duduk, dia bilang, mau cari, ada perlu apa? Oh, saya lagi ada mau doakan kakaknya, kemarin ketemu gini. Lalu dia bilang, situ berarti situ pendeta. Saya bilang, oh iya benar Bu, saya pendeta. Kalau situ pendeta, berarti situ punya kuasa. Maaf ya, maksud ibu tuh kuasa apa ya? Maksud saya, kalau situ pendeta kan berarti situ bisa baca orang. Ya, dalam hati saya sih sebenarnya berkata, ya kalau ada tulisannya saya baca, kalau nggak ada tulisannya apa yang mau saya baca? Gitu ya. Lalu ya kalau situ memang pendeta ada kuasa, ya coba baca saya. Firman Tuhan bilang, ya, hati itu mencerminkan wajah, wajah itu mencerminkan hati, ya. Jadi kita lihat orang itu, lihat wajahnya aja. Kalau wajahnya itu cemberut, wajahnya berarti tuh hatinya tuh sesuatu, ya. Lalu saya, karena dia bilang begitu, jadi saya bilang, Bu maaf ya, karena ibu suruh saya baca ibu, maaf banget saya harus ngomong.
ibu kayaknya banyak persoalan ya. Kayaknya ibu punya banyak kekecewaan dalam hatinya ibu. Kayaknya ibu banyak menyimpan kepahitan, kebencian. Maaf ya karena ibu suruh saya ngomong. Lalu tiba-tiba waktu saya habis ngomong gitu, saya juga berjaga-jaga nih saudara ya. Saya lihat ini, saya berdoa dan berjaga gitu ya. Karena ini orang sakit hati begini, ya agak-agak kayak sakit jiwa juga ya saudara. Jadi waktu saya ngomong gitu, ya saya juga berjaga-jaga. Jangan sampai dilakukan apa-apa, ya saya ambil langkah 1000 lah ya. Jadi saya lihat ya, kalau dia dijamah Roh Kudus mesti nangis nih. Tapi kalau enggak, wah bisa melayang asbak nih di muka saya. Saya tunggu saudara, tiba-tiba dia diam, dia nunduk, lalu tiba-tiba nangis. Lalu tiba-tiba, iya bu, saya tuh banyak masalah. Saya dikecewakan bu, bukan sama orang lain. Saya dikecewakan sama keluarga saya sendiri, orang-orang yang terdekat sama saya. Waktu dia mulai nangis, saya tahu, yes, Roh Kudus bekerja. Akhirnya saya rangkul dia, saya rangkul ibu ini, lalu saya bilang, ibu, Tuhan mengasihi ibu. Apapun ya yang pernah dilakukan oleh keluarga ibu, Tuhan sayang sama ibu dan kasihnya cukup. Dia nangis saudara, lalu saya berdoa buat dia, saya peluk dia, ibu rasakan kasih Tuhan, saya peluk. Ya lalu dia mengalami pemulihan, dia mengalami lawatan Tuhan setelah nangis, lepas semua plong yang ada dalam hatinya. Habis itu dia mulai tersenyum saudara ya. Dia bilang, ibu terima kasih ya. Malah dia jadi pasien pertama saya, kakaknya belum selesai mandi. Ya ibu terima kasih, dia bilang ya, saya rasa lega sekali. Jadi ibu ini karena dia mengalami banyak tekanan dalam hatinya, lalu dia tidak ada pelampiasan, gak ada yang layani selama ini. Dia juga mungkin tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya jadi itu disimpan. Bayangkan kepahitan, sakit hati, iri hati, kebencian yang disimpan, itu saudara akan melahirkan, akan menjadi sebuah karakter ya. Makanya ketemu dari mana? Siapa? Ya saya ngerti gitu ya. Lalu setelah selesai saya doakan, mulai senyum dia. Lalu dia mulai tanya, ibu mau minum apa? Gitu ya. Mau minum kopi nggak bu? Ya saya jawab aja iya. Ya kalau sekarang saya berani jawab saudara, iya bu boleh kopi ya. Tapi kalau dia tanyanya gini, minum apa? Hah? Kopi apa teh? Jangan jawab saudara, nanti yang keluar kopi pakai sianida. Bisa mati ya saudara. Ya pentingnya hati. Yesus berkata, dari dalam hati itu timbul kejahatan, pembunuhan. Kita pernah tahu dulu ada kisah ya, seorang wanita yang membunuh sahabatnya dengan menaruh racun sianida dalam kopinya saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada hati yang terluka, karena ada hati yang kecewa, karena ada hati yang terluka, lalu itu pembunuhan itu terjadi. Saya juga bahkan pernah melihat sebuah berita di televisi, ada seorang ibu yang nekat membunuh suaminya saudara. Padahal kalau lihat tampang ibu itu, dia bukan tipe yang kayak preman gitu ya, yang rambutnya apa, enggak. Ibu itu dia pakai jilbab ya, mukanya juga muka halus, bukan tampang pembunuh. Tapi ketika ditanya sama polisi, ibu kenapa rela bunuh suami ibu? Dia tikam pakai pisau dan akhirnya suaminya mati. Dia bilang, saya sakit hati. Kenapa? Karena suami saya berselingkuh ya. Lalu saya sakit hati, akhirnya saya bunuh. Saudara perhatikan, apa yang Yesus katakan itu benar. Yesus berkata, dari dalam hati itu bisa timbul pembunuhan. Kita lihat peristiwa Kain. Ketika Kain iri hati dengan Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan, maka dia membiarkan sakit iri hati itu berkembang menjadi sakit hati. Dan bukan cuma itu, akhirnya menjadi sebuah kebencian yang melahirkan pembunuhan. Yesus berkata, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar aliran kehidupan. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati kita. Apapun yang kita lakukan yang terlihat hebat di luar, semua akan kembali di hati. Tuhan menilai hati. Saudara, kita ingat ya kisah ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Ketika Allah sudah menolak Saul karena dia tidak taat lagi kepada Tuhan. Lalu pada saat itu Tuhan berfirman kepada Samuel. Dia berkata, Samuel, aku telah mengangkat seorang yang berkenan di hatiku sebagai penggantinya Saul. Lalu akhirnya Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke rumah Isai. Di sana engkau akan mengurapi seorang dari anaknya yang sudah aku pilih dan itu berkenan di hadapanku. Lalu kita tahu bersama ceritanya ketika pada akhirnya saudara, ya kakak-kakaknya Daud sudah jalan di depannya, dia kakak yang tinggi, yang ganteng ya. Ketika Eliab lewat, lalu Samuel berpikir bahwa ini orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel,
Bukan itu. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan itu melihat hati. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudara, kita cuma lihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Penting buat kita hari ini menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kekristenan kita hebatnya seperti apa, kalau hati ini tidak beres di hadapan Tuhan, maka semuanya menjadi sia-sia. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan tentu mengalami banyak proses ya, dengan teman, dengan sesama, dengan keluarga. Saya masih melihat ada banyak orang-orang Kristen yang hidup dalam kepahitan. Mereka hidup dalam iri hati yang dibiarkan akhirnya menjadi kebencian, menjadi sakit hati, lalu putus hubungan persaudaraan, putus hubungan pertemanan hanya karena sebuah kebencian, sakit hati atau iri hati yang kita biarkan begitu saja. Saudara, ya, di Inggris itu beberapa waktu lalu ya, itu ada sebuah berita yang memuat bahwa sekarang itu di Inggris ada banyak korban atau pasien kanker hati ya. Jadi kalau udah terkena kanker hati seperti itu, mereka harus melakukan transplantasi hati. Sementara untuk mendapatkan organ hati itu kan tidak mudah, saudara ya, karena harus diambil dari orang yang sudah meninggal atau orang yang kecelakaan, atau nggak ada lah orang yang mau memberikan hatinya gitu ya. Kalau kita tahu ya, kalau ginjal itu orang punya 2 ginjal, 1 bisa diberi. Tapi kalau yang namanya hati ya cuma 1. Kita ngasih hati ke orang lain ya itu pasti meninggal, saudara. Jadi ya beberapa pasien di Inggris itu meninggal karena nggak ada transplantasi hati, dan yang masih antri itu nunggu hati itu banyak sekali. Nah, akhirnya para ilmuwan, para orang-orang pinter di sana ya, mereka mulai berpikir bahwa mereka harus mencari ya organ pengganti hati manusia. Lalu mereka mulai membuat penelitian, dan akhirnya apa yang ditemukan, mereka mendapatkan, saudara, bahwa dari semua hewan ya yang ada itu ditemukan hati hewan yang mirip dengan hati manusia itu adalah ditemukan pada babi ya. Jadi hati babi itu yang pertama, dia strukturnya mirip dengan struktur hati manusia, bentuknya, besarnya itu semua hampir sama dengan hati manusia. Lalu para ilmuwan itu berpikir mereka akan mencoba mencangkokkan hati babi itu kepada hati manusia, saudara. Jadi mereka mulai berpikir bagaimana mereka membuat sebuah penemuan atau penelitian, lalu disuntikkanlah DNA manusia ke dalam babi betina. Lalu mereka akan melihat kalau babi betina itu nanti mengandung, dia akan melahirkan anak ya, mereka akan lihat apakah ada DNA-nya manusia di dalam ya, lalu hati itu bisa dicangkokkan kepada hati manusia. Saudara ya, kalau saya mau bilang sih ini adalah sebuah penelitian yang dalam tanda kutip agak gila ya, saudara. Kenapa? Karena manusia dengan kepintarannya mencoba ya melanggar kodrat Tuhan ya. Yang saya percaya Alkitab bilang hati itu sumber kehidupan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau hati manusia diganti sama hati babi, ya itu jadinya apa gitu ya, saudara ya. Orang kita aja ya, hati manusia itu diciptakan Tuhan penuh belas kasihan. Kita kalau lihat orang lapar, kita kasihan. Kita lihat orang yang menderita, kita bisa timbul kasihan itu dari hati. Nah, saudara bisa bayangkan kalau hati manusia diganti sama hati babi, ya saya takutnya kita lihat orang menderita cuman gini-gini. Namanya juga hati babi, saudara ya. Jadi saudara, ya dunia ini semakin gila, dunia ini semakin melanggar kodrat Tuhan gitu ya. Jadi mereka ini penelitian itu lagi dilakukan, saudara ya. Bisa nggak mencangkokkan ke hati manusia? Saudara, kita nih punya hati diciptakan Tuhan ya. Hati manusia itu adalah tempat Tuhan berbicara. Hati manusia ini, Alkitab bilang hati manusia itu tempat terang Tuhan. Hati nurani kita ini, Tuhan menyimpan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Ini tempat kita menimbang hati, ini tempat kita mendengar Tuhan berbicara. Dalam hati kita bisa menerima terang yang dari Tuhan. Tetapi hati ini juga bisa disimpan
disimpan dengan banyak sampah. Nah, hari ini saudara, pilihan kembali lagi ke tangan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar aliran kehidupan. Hari ini kembali lagi pilihannya ada di tangan saudara. Kita mau isi hati kita dengan firman Tuhan, ya, atau kita mau mengisinya dengan sakit hati, iri hati, kebencian, kepahitan kepada orang. Tidak ada guna, saudara. Ada banyak orang-orang hidup yang dalam kepahitan. Orang yang hidup dalam kepahitan hati tidak bisa melepaskan pengampunan, menyimpan kekecewaan. Itu orang yang hidup dalam kepahitan itu seumpama orang yang minum racun, tapi dia berharap orang lain yang mati. Nggak bisa, ya. Ketika kita menyimpan kepahitan dalam hati kita, kekecewaan, dan kita nggak bisa lepaskan pengampunan, maka itu akan berpengaruh kepada karakter kita. Sehingga saya dapat telepon, saudara, dari seseorang ibu, Bu Debbie, saya tuh mau didoakan. Kenapa? Saya tuh heran loh, Bu. Saya ini ketemu siapa aja berantem. Di rumah saya berantem sama anak saya berantem sama suami saya. Di tempat kerja saya berantem sama teman saya. Di gereja saya juga berantem sama orang tempat saya pelayanan. Ini orang, saudara, kalau sama siapa dia berantem, ini berarti hatinya tuh nggak beres, ya. Di rumah berantem, sama suami berantem, sama anak berantem, sama teman gereja berantem, sama semua orang berantem. Kita perlu cek kembali, saudara, ya. Apakah ada banyak kekecewaan di hati kita? Apakah ada banyak kepahitan yang masih kita simpan? Saya berdoa, saudara, hari ini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar aliran-aliran kehidupan. Saudara, jangan biarkan setan mencuri damai sejahtera. Jangan biarkan setan menutup semua kebenaran Tuhan yang ada dalam hati kita, hanya karena kita iri, hanya karena kita kepahitan, hanya karena kita membenci. Ada orang-orang yang hidup dalam iri hati, nggak bisa lihat saudaranya diberkati, iri, nggak bisa lihat saudaranya beli rumah, iri, nggak bisa lihat saudaranya beli mobil baru, iri hati. Bahaya, saudara. Kita ini menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Kita harus biarkan firman Tuhan masuk dalam hati kita. Dan kalau ada hal yang tidak berkenan, Daud berkata begini, saudara, pada waktu malam hari, aku menyelidiki seluruh hatiku, dan aku berdoa, ya Tuhan, tahirkanlah hatiku. Saudara, mari, tiap hari kita merenung. Mari cek hati kita di hadapan Tuhan. Apakah hati kita benar, atau kita masih menyimpan kepahitan, atau kita masih menyimpan kekecewaan. Jangan sakit hati kepada siapapun. Kalau engkau mendengarkan firman ini hari ini, lepaskan, saudara. Kenapa? Karena penyakit-penyakit itu datang ketika kita punya hati yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Ketika engkau menyimpan kepahitan, engkau menyimpan kemarahan, engkau menyimpan sakit hati, maka itu tidak akan mendatangkan kebaikan. Sebaliknya, ya, Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Perhatikan, hati yang gembira itu obat yang manjur. Mari, saudara, menjelang akhir zaman ini, iblis akan menyerang, ya, kita dengan berbagai hal yang dapat membuat hati kita kecewa, membuat hati kita menjadi tawar, ya, membuat hati kita menjadi terluka, saudara, ya. Dan makanya ada sekarang orang punya istilah tuh baper, ya. Karena orang-orang gini hari-hari ini, ya, ada banyak orang Kristen yang menang sama setan tapi kalah sama baper, ya. Baper itu bawa perasaan, ya. Apa-apa tuh bawa perasaan, apa-apa sakit hati, apa-apa iri hati, apa-apa benci, ya. Saya berdoa, saudara, hari ini, ya, firman Tuhan bilang, Tuhan menaruh hukum-hukumnya dalam hati kita. Iya, saudara, kita telah melihat bagaimana Kain yang hanya karena iri hati, kemudian menjadi sakit hati, lalu membunuh saudaranya sendiri. Hari ini kita mau belajar, Tuhan, biar Engkau melihat hati kami. Daud berkata di dalam Mazmur 16, ya, Mazmur 16 ayat yang ke 8, dia berkata begini, saudara. Pemazmur berkata dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, ya, dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya, Daud berkata begini,
dia senantiasa memandang kepada Tuhan. Segala persoalan, entah itu tidak enak, entah itu enak, entah itu membuat kita tersinggung, karena memang semua yang ada dalam dunia ini sangat berkaitan dengan hati. Sebenarnya kalau kita bisa memenangkan hati kita, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi orang yang baper, yang terus membawa segala sesuatu dalam hatinya, itu bahaya, saudara. Daud berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Jangan terlalu memandang kepada persoalanmu. Jangan terlalu memandang ketika engkau diremehkan, engkau dihina, engkau difitnah, engkau merasa sakit hati. Buang segala sakit hati hari ini, saudara. Tanggalkan semua penyakit-penyakit hati kita. Kalau engkau mau berkenan di hadapan Tuhan, di sini kita mau seperti pemazmur. Dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku hanya mau pandang Tuhan. Aku hanya mau pandang kebenaran Tuhan, dan aku mau mengabaikan apa yang ada di hati ini. Dia bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, sebab itu hatiku bersuka cita. Haleluya, saudara. Bagaimana kita tak bisa menjaga hati kita bersuka cita di hadapan Tuhan? Karena kita tahu firman Tuhan berkata juga, hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya, saudara, orang yang senantiasa gembira, bersuka cita hatinya, dia akan memiliki tubuh yang sehat, hidup yang sehat. Kenapa, saudara? Karena tadi ayat firman Tuhan di Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hati itu terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang sehat bisa terpancar dari hati kita. Ketika hatimu penuh dengan firman Tuhan, hatimu bersuka cita, hatimu gembira, maka tubuhmu juga sehat. Ini benar, makanya Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, dan karena itu, sebab itu ayat 9, hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ternyata untuk bisa hidup dalam damai sejahtera, apa sih, saudara, kebahagiaan di hidup ini? Bukankah ketika hati kita percaya kepada Tuhan, lalu kita bersukaria kepada janji Tuhan, dan nggak usah peduli dengan apa kata orang, dengan apa sakit hati, dengan iri hati. Udah, hal kita berkata hari ini, ketika hatimu bersuka cita, maka jiwamu bersorak-sorai. Ketika hati bersuka cita, jiwa bersorak, maka tubuhku akan diam dengan tentram. Bukankah ini yang kita rindukan? Hidup kita ini singkat. Hidup manusia di dunia ini singkat. Jadi ketika kita ini tahu hidup kita singkat, apa yang bisa kita lakukan, saudara? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari jaga hati kita. Kalau hari ini engkau sedang kepahitan dengan saudaramu, dengan kakakmu, dengan adikmu, dengan iparmu, dengan orang tuamu. Ada orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, mengaku percaya Yesus bertahun-tahun, tapi masih hidup dalam kepahitan. Saudara, itu akan menghalangi engkau menerima berkat Tuhan dalam hidupmu. Engkau sakit hati kepada orang, engkau iri hati, orangnya itu gak tahu hidupnya semakin diberkati. Anda yang rugi, karena Anda tidak akan mengalami berkat Tuhan. Satu kali saya pernah, saudara, mendampingi seorang bapak yang dokter vonis dia sudah tidak ada harapan lagi. Dia ada di rumah sakit, di ruang ICU. Semua udah semua organ dalamnya itu sudah kena. Jantung, ginjal, paru-parunya semua udah kena. Lalu dokter bilang, kita hanya berserah saja karena sudah nggak bisa tertolong, dan sudah harus berserah sama Tuhan. Lalu Tuhan ingatin saya untuk layani bapak ini kalau dia punya sesuatu di hatinya, saudara. Lalu saya tanya, Bapak ada ganjalan apa di hati Bapak? Kita berdoa, kita beresin hari ini di hadapan Tuhan, supaya satu saat kita menghadap Tuhan, kita ada dalam keadaan yang berkenan. Lalu Bapak ada ganjalan apa di hati? Lalu dia cerita, dia kepahitan sama anaknya, saudara. Karena dulu waktu anaknya menikah, dia gak setuju. Lalu dia kepahitan sama anaknya, dan dia mengutuk anaknya. Waktu dia gak setuju dengan pernikahan anaknya, dia bahkan berkata, lihat saja kamu menikah tanpa restu orang tua, hidupmu tidak akan bahagia. Aku kutuk kamu dan anak-anakmu. Bapak ini padahal Kristen, saudara, tapi itu bisa terjadi. Yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, itu terjadi. Akhirnya saya bilang gini, Pak, Bapak mau lihat anaknya Bapak diberkati Tuhan gak? Iya, Bapak harus lepaskan pengampunan. Nggak ada pilihan lain. Lepaskan pengampunan buat anaknya Bapak, dan Bapak juga harus bereskan. Lalu dia bilang sama saya gini, enggak. Dia itu anak, saya ini orang tua. Di mana-mana nggak ada itu yang namanya orang tua pergi minta maaf sama anak. Yang ada itu anak lah yang harus cari orang tua. Lalu saya bilang gini, Pak, Bapak mau menuruti firman Tuhan atau mengikuti dagingnya Bapak?
egonya Bapak. Di mana ayat firman Tuhan yang berkata, hai orang tua, janganlah meminta maaf kepada anakmu karena engkau lebih tua. Nggak ada. Yesus berkata, usahakanlah perdamaian, apalagi kalau hal itu bergantung kepada kita. Ya udah, lupakan semua yang terjadi, hidup damai aja biasa, nggak usah ada kepahitan. Lalu saya berdoa buat dia, akhirnya hatinya disentuh oleh Tuhan. Dan dia bilang, iya saya mau lepaskan pengampunan. Baik. Lalu dia telepon anaknya. Dia minta anaknya datang ke rumah sakit, saudara. Lalu ya saya bersyukur sekali bisa melihat hal yang indah sebelum dia dipanggil Tuhan. Anaknya datang ke rumah sakit, ya dia peluk anaknya, saudara. Lalu dia lepaskan berkat buat anaknya dan istrinya. Dia berdoa buat anaknya dan istrinya. Dia peluk mereka. Mereka memuji menyembah Tuhan dan akhirnya Bapak itu dipanggil Tuhan. Tapi satu hal yang menggembirakan saya adalah sebelum dia mati, sebelum dia menghadap, sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia membereskan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini tidak ada yang mengetahui hati kita. Kenapa ayat itu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Kenapa saudara? Karena yang bisa melihat hati itu bukan orang lain. Yang bisa mengerti hatimu, yang tahu posisi hati kita hari ini hanyalah kita dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Tidak ada orang lain yang tahu hati kita, tetapi hanya kita dengan Tuhan. Yang lain gak tahu. Karena itu kitalah yang harus menjaga hati kita. Saudara, engkau yang mendengarkan khotbah ini hari ini, dimanapun engkau berada, engkau yang tahu posisi hatimu sekarang. Kalau engkau punya kepahitan, kalau engkau punya kebencian, lepaskan saudara. Punyalah hati yang bersih. Kenapa? Ingat Kain membunuh Habel hanya karena iri hati. Tadinya karena iri hati berubah menjadi kebencian, lalu dia membunuh Habel saudaranya. Semua yang jahat Yesus bilang berasal dari hati. Tetapi hati yang gembira itu obat yang manjur. Engkau akan bisa berbahagia dalam hidup ini ketika engkau isi hatimu dengan firman Tuhan. Tetapi ketika engkau mengisi hatimu dengan iri hati, kepahitan, dan sakit hati, maka engkau tidak akan pernah mengalami berkat Tuhan. Saya berdoa hari ini, biar kita semua mengetahui kebenaran ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan ikut menjaga hati kita. Tahirkan hati kami Tuhan. Saya berdoa dan saya mengatakan kepada saudara dimanapun Anda berada hari ini, kita gak punya pilihan lain. Kalau hidup kita mau berkenan di hadapan Tuhan, bereskan hatimu hari ini juga. Lepaskan pengampunan. Kalaupun engkau berkata, saya sudah tidak bicara dengan saudara, saya sudah lama. Kalau itu bergantung kepadamu, usahakanlah perdamaian saudara. Ya, tapi dia gak mau. Kalau dia gak mau, itu terserah dia. Tapi saudara sudah melepaskan pengampunan dan engkau berdoa buat dia. Dan Tuhan mengerti hati kita. Bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan kita sendiri.